Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 432250101004. Saya dari program studi S1 Akuntansi. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan makalah studi kelayakan usaha Lumirol, yaitu Lumpia Ubirol dengan metode 5M. Selanjutnya kita akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang didirikannya usaha ini adalah meningkatkan tren jajanan praktis khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan camilan murah, cepat, dan menarik. Nah, dari peluang itulah muncul ide Rumi Rolls sebagai inovasi camilan ubi ungu dengan topping keju dan coklat. Nah, namun sebelum usaha ini dijalankan, perlu ada studi kelayakan terlebih dahulu apakah usaha ini sudah sesuai dan oke untuk dijalankan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peluang pasar usaha Lumirol. Yang kedua, bagaimana kelayakan usaha Lumirol berdasarkan analisis 5M, yaitu Man, Money, Material, Method, dan Market. Yang ketiga, apakah usaha Lumirol layak untuk dijalankan oleh mahasiswa. Nah, kemudian ada tujuannya. Tujuannya itu selaras dengan rumusan masalah yang sebelumnya disebutkan. Selanjutnya, di bab 2 ada gambaran umum usaha. Nah, deskripsi produk. Nama produk ini itu Lumirol atau Lumpia Ubi Roll. Nah, Lumirol ini merupakan camilan berbentuk lumpia roll yang berisi ubi ungu yang telah dihaluskan dan dipadukan dengan keju ataupun coklat yang nantinya akan meleleh ketika digoreng. Produk ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam, dengan perpaduan rasa gurih manis. Nah, target pasar Lumirol adalah pelajar, mahasiswa, anak muda yang suka dengan jajanan viral, kekinian gitu, terus juga masyarakat umum yang suka mencari camilan murah. Nah, terus keunggulan produk Lumirol yaitu bahannya mudah diperoleh, terus juga rasanya unik, harga terjangkau, tampilan menarik untuk promosi di media sosial. Selanjutnya, di bab 3 ada analisis kelayakan usaha dengan metode 5M. Yang pertama ada dari analisis market atau dari segi pasarnya. Nah, target utama Lumirol adalah usia 15 hingga 25 tahun, meliputi pelajar, mahasiswa, dan anak muda yang suka dengan jajanan viral. Nah, harganya juga cukup murah, sekitar 4.000 untuk yang pakai topping keju ataupun coklat dan hanya 3.000 untuk yang tanpa topping. Nah, ini tuh termasuk kategori low price snack. Nah, jadi konsumen itu nggak perlu banyak pertimbangan buat beli dan kemungkinan repeat ordernya itu tinggi. Nah, dari sisi persaingan memang ada, kayak misalkan gorengan seperti risol, pisco. Nah, tapi Lumirol ini punya diferensiasi yang jelas, ada perbedaannya. Nah, rasa ubi ungu plus keju kan belum banyak nih di pasaran. Tampilannya juga cocok banget buat konten di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Jadi kesimpulannya peluang pasarnya itu cukup besar dengan analisis risikonya bisa dikendalikan. Selanjutnya yang kedua ada dari aspek material atau bahan bakunya. Nah, semua bahan baku pembuatan Lumirol ini sangat mudah didapat di pasar maupun minimarket terdekat. Nggak ada bahan yang musiman, jadi produksi itu bisa stabil sepanjang tahun. Nah, total biaya bahan baku untuk 50 piece hanya sekitar 103.000. Selain itu bahan-bahannya lokal semua, jadi harganya relatif stabil dan tidak tergantung sama impor. Terus model peralatannya pun sangat kecil, hanya 56.000 untuk wajan, sepatu, dan wadah. Nah, aspek material ini sangat mendukung. Selanjutnya ada dari analisis metode ataupun aspek operasionalnya. Nah, proses produksinya itu cukup sederhana, hanya ada 6 langkah, mulai dari persiapan bahan, pengolahan ubi, pengisian lumpia, penggorengan, pengemasan, sampai penjualan. Nah, semua itu bisa dilakukan di rumah, jadi nggak ada biaya sewa sama sekali. Terus target produksi kita itu 50 piece per harinya, tapi bisa juga ditingkatkan sesuai dengan permintaan konsumen nantinya. Nah, jadi usaha ini tuh sangat scalable, terus juga distribusinya itu juga fleksibel, bisa langsung beli di rumah, terus juga bisa pre-order via WhatsApp, atau bisa promosi di media sosial. Nah, ini tuh sangat cocok buat mahasiswa yang waktunya fleksibel. Selanjutnya ada analisis man atau dari segi sumber daya manusianya. Nah, usaha ini tuh cukup dijalankan oleh 2-3 orang aja dengan pembagian tugas produksi, pemasaran, dan keuangan. Nggak perlu yang punya keahlian khusus. Mahasiswa justru punya keunggulan di sini karena waktunya itu fleksibel, terus juga jadi melek digital dan kreativitasnya tinggi untuk promosi konten. Nah, biaya sumber daya manusianya pun rendah karena nggak perlu bayar karyawan. Nah, dari segi SDM, ini tuh sangat layak ya. Selanjutnya ada analisis money atau bagian keuangannya. Nah, modal awal untuk usaha ini hanya 159.000. Itu tuh udah termasuk peralatan dan bahan baku
pertamanya dengan produksi 50 piece per hari dengan 25 yang pakai topping, 25 lagi yang pakai topping. Itu total pendapatannya sekitar 175.000. Nah, dikurangi biaya produksi itu 103.000, keuntungan bersihnya sekitar 72.000 per hari dengan margin labanya 41%. Nah, payback periodnya atau balik modalnya hanya cuma membutuhkan waktu 2-3 hari. Nah, kalau dihitung 20 hari kerja dengan tadi keuntungan 72.000, berarti kan 72.000 dikali 20 hari itu per bulannya kita bisa dapat laba 1.442.000. Nah, itu tuh lumayan menggiurkan ya untuk mahasiswa. Selanjutnya di bab 4 penutup, itu saya akan memaparkan kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil analisis 5M yang sudah saya paparkan tadi, Lumiro ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Nah, marketnya itu terbuka lebar, materialnya mudah dan murah, metodenya juga sederhana, fleksibel, dan sumber daya manusianya cocok untuk mahasiswa. Nah, dan keuangannya itu sangat menguntungkan dengan modal yang sangat kecil. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.